Haleluya, puji Tuhan. Kembali kami berdoa menjumpai bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPDI Wiyung Surabaya dan jemaat GBI Efrata Luwuk. Kami akan masuk di dalam doa, pujian, penyembahan malam hari ini. Dan ada firman Allah yang jadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah dunia saat ini yang bergoncang. Kami butuh selalu firman Tuhan yang menjadi kekuatan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Lewat doa malam hari ini, saya percaya semua jemaat pasti diberkati oleh Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan, berkat ilahi, berkat sorgawi, berkat sukacita, berkat damai sejahtera senantiasa selalu ada mewarnai dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Amin. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau yang mempunyai hidup kami, Engkau yang mempunyai langit dan bumi. Amin. Engkau yang punya alam semesta, Engkau yang menciptakan kami. Kami patut untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan, karena betapa besar kuasa Tuhan, kemurahan dan keajaiban Tuhan yang senantiasa kami nikmati hari bertambah hari. Amin. Sampai malam hari ini kami berada, semua berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Jemaat yang ada di GPDI Wiyung Surabaya, jemaat yang ada di GBI Efrata Luwuk, semua kami dari anak-anak orang-orang tua Amen. pasti diberkati oleh Tuhan. Amen. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Kami segera mulaikan acara doa malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, jemaat GPDI Efrata Wiyung Surabaya maupun jemaat GBI Efrata Luwuk, hari ini bertepatan dengan hari raya Imlek, ya, tahun baru dari saudara-saudara kita latar belakang Tionghoa. Puji Tuhan. Nah, sehubungan dengan adanya atau tepatnya hari ini Imlek, maka kami berdua mencocokkan, karena Imlek selalu identik dengan warna merah. Maka kami dua memakai gaun merah. Puji Tuhan. Gongsi pacai. Puji Tuhan, ya. Bagi Bapak Ibu yang tentunya bersuka cita, latar belakang Tionghoa, berjumpa dengan tahun barunya. Puji Tuhan. Nah, kami mencari lagu yang nuansanya ke arah itu, ke arah Imlek gitu ya. Kira-kira lagu apa? Dan kami telah menemukan satu lagu yang sangat sederhana. Chu Yesu ai wo, Chu Yesu ai ni, Chu Yesu ai ta, Seng ju gao su wo. Puji Tuhan, ya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua, firman-Nya digenapi. Chu Yesu ai wo, Chu Yesu ai ni, ai ta, Seng ji gao su wo. Chu Yesu ai wo, Chu Yesu ai ni, Chu Yesu ai ta, Seng ji gao su wo. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Chu Yesu ai wo, amen. Chu Yesu ai ni, Yesu ai ta, Seng ji gao su wo. Amen. Chu Yesu ai wo, Chu Yesu ai ni,
sekali lagi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Haleluya. Puji Tuhan. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
memiliki Allah seperti Engkau. Amin. Dahsyat, hebat, dan luar biasa. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Ajaib Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Engkau Allah yang memperhatikan kehidupan kami. Amin. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami selalu ada di dalam lindungan Tuhan. Amin. Jaminan hidup ini kami pakai terus untuk memuji dan menyembah Engkau. Amin. Kami pakai untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena Engkau terlalu baik dalam hidup Amin. kami. Amin. Haleluya. Engkau memperhatikan kami. Kami boleh bersuka cita, kebahagiaan, kesejahteraan yang tidak dapat dibeli oleh manusia. Harta dan kekayaan tidak bisa dapat memuaskan hidup kami selain dari Engkau sendiri Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Allah yang akan ditabur, firman yang hidup, yang menyegarkan hati kami semua. Amin. Firman itu akan tertanam di dalam hati kami masing-masing, bertumbuh berbuah untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Saatnya kami akan dengar firman-Mu, mengucap syukur urapan alam jadi bagian hamba-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kembali kita berjumpa satu dengan yang lain. Kami berdua berada di kota Lubuk menyapa jemaat Tuhan yang ada di GPDI Efrata Wiyung Surabaya, dan juga tentunya bagi jemaat GBI Efrata yang ada di kota Lubuk. Puji Tuhan, di awal tadi kami sudah sedikit menyinggung mengenai hari ini, tepatnya bagi saudara-saudara kita dari latar belakang suku Tionghoa memperingati hari besar mereka, yaitu Imlek, Tahun Baru. Puji Tuhan. Kongsi Pacai. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tentunya khususnya bagi Bapak Ibu dari kalangan Tionghoa yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya menjadikan ini sebagai kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Baik, saya akan menyampaikan satu renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Nah, kalau di Imlek itu pasti amplop merah itu pasti laku. Nanti ada apa namanya, ampau ya, ampawa. Nanti anak-anak paling senang kalau sudah Imlek. Mereka mendatangi kongnya, mendatangi orang tuanya. Nah, gitu ya. Anak-anak saya juga yang ada di Surabaya sudah nyinggung-nyinggung, nanti papi kapan pulang katanya. Dipikir apa maksud pertanyaan? Kenapa memangnya? Leon bilang kan hari Jumat Imlek. Saya sudah ngerti maksudnya. Ampaunya gitu ya. Puji Tuhan. Nah, jadi saya coba kontekstualkan suasana di Imlek pasti sukacita, yang menerima ampaunya dan sebagainya. Anjang sana, jadi saling bepergian biasanya. Hanya saja karena situasi sekarang kurang menunjang rasanya untuk bepergian karena ada pembatasan ya. Untuk kita tidak diizinkan untuk pergi kemana-mana. Baik, puji Tuhan. Filipi 4 ayat yang keempat berkata begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Satu ayat yang sudah umum sekali bagi kita ya. Kalau saya selalu menggunakan ayat-ayat yang umum itu dengan kata-kata ayat-ayat yang populer. Artinya begitu kita menyebutnya, orang tahu. Sekalipun mungkin ayatnya di mana, dia tidak mengerti, tapi bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Dia tahu bahwa itu bagian daripada firman Tuhan. Nah, Filipi adalah sebuah kota, satu tempat ya, yang terdapat di salah satu provinsi kerajaan Roma. Dan dalam sejarah,
Jemaat yang ada di Filipi ini merupakan jemaat pertama yang didirikan oleh Rasul Paulus di Eropa. Jadi tepatnya di Makedonia, sebuah provinsi kerajaan Roma. Itulah pelayanan Rasul Paulus, membuka jemaat pertama di Filipi. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di sebuah penjara di kota Roma. Jadi di dalam penjara Paulus menulis surat dan akhirnya dia mengirimkan kepada jemaat di Filipi melalui seseorang yang namanya Epaphroditus. Jadi seorang yang membawa surat Paulus yang ditulis di penjara bernama Epaphroditus. Surat ini ditulis ketika Paulus berada di dalam keadaan cemas. Jadi dia di penjara menulis surat. Nah, rupanya Paulus berada dalam kecemasan ketika dia berada di penjara. Atau katakan saja, saat Paulus menulis surat Filipi, dia berada dalam keadaan cemas. Pertanyaannya, mengapa Paulus cemas? Ada dua hal yang membuat Rasul Paulus cemas saat dia menulis surat ini. Yang pertama, adanya pekerja Kristen, tentunya mereka berada di luar penjara, yang menentangnya. Jadi rupanya ada orang-orang yang menentang Rasul Paulus. Kemudian yang kedua adalah adanya pengajar palsu. Saudara, sebagaimana yang kita sama-sama tahu bahwa pengajaran palsu itu adalah satu hal yang sangat berbahaya. Ibarat sekarang kita berada di dalam pandemi COVID-19. Virus corona adalah virus yang begitu berbahaya dan mematikan. Jutaan orang, 2 juta lebih sudah orang mati di dunia ini yang disebabkan oleh corona. Ya, untuk Indonesia saja berapa banyak yang mati. Nah, saudara yang saya kasih, pengajaran palsu, ya, pengajaran palsu ini bagaikan virus yang bisa membunuh kerohanian jemaat yang ada di Filipi ketika itu. Itulah sebabnya Paulus, dia cemas ketika dia berada di dalam. Namun demikian, kendati pun Paulus dalam keadaan cemas ketika dia menulis surat ini di penjara, tetapi surat Filipi ini tetap saja bersifat gembira dan penuh pengharapan. Jadi unik juga ya, yang menulis surat cemas, tetapi isi tulisannya dikatakan sifatnya itu gembira, bergembira, atau penuh dengan pengharapan. Apa tema daripada surat Filipi? Tema surat Filipi, sukacita dalam hal hidup bagi Kristus. Saya ulang, tema surat Filipi, sukacita dalam hal hidup bagi Kristus. Itulah tema daripada surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Sebagai seorang rohaniwan, ibaratnya kalau seperti saya gembala, istri saya juga gembala. Nah, kepada kami ada tanggung jawab jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Ya, Bapak Ibu. Paulus ketika itu, dia menekankan kepada jemaat Filipi bahwa sukacita yang dia alami secara pribadi, itu tersedia juga bagi orang percaya yang lain. Yang dimaksudkan oleh Paulus adalah sukacita yang Paulus alami dari Tuhan atau dengan Tuhan. Tidak hanya dialaminya sendiri, tapi Paulus meyakinkan mereka bahwa sukacita yang aku alami dengan Tuhan, karena Tuhan, itu pun tersedia bagi siapapun orang yang percaya, dan tentunya lebih khusus spesifik kepada mereka yang ada ketika itu. Sebagai seorang yang punya tanggung jawab atas jiwa-jiwa yang sudah dia menangkan bagi Yesus, Rasul Paulus merasa perlu untuk menyatakan hal itu kepada mereka, kepada jemaat. Maksud saya, Paulus merasa perlu untuk menyampaikan bahwa sukacita itu tersedia bagi setiap orang yang percaya. Mengapa
Ini menjadi satu pertanyaan. Ada apa sebenarnya Rasul Paulus merasa perlu untuk menyampaikan kepada jemaat Filipi yang ada pada waktu itu? Ternyata alasannya adalah karena rahasia untuk mereka jemaat Filipi, supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tabah, supaya mereka tekun di dalam mengiring Tuhan adalah ketika sukacita yang berasal dari Tuhan itu ada di dalam hidup setiap mereka. Haleluya. Jadi itu, untuk bisa tetap tekun, bisa tetap tabah, mereka bisa tetap kuat, sukacita. Kalau boleh saya mau katakan, sukacita itu adalah kekuatan. Ada satu kalimat, the joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan itu kekuatanku. The joy of the Lord is my strength. Jadi sukacita itu dapat mendatangkan kekuatan. Dan sukacita itu tidak pernah habis. Ketika setiap kita, setiap orang percaya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini juga yang ditekankan oleh Paulus. Jadi sukacita dari Tuhan itu bisa dialami setiap orang. Dan sukacita itu memberi kekuatan yang menyebabkan kita bisa tabah, menyebabkan kita bisa tekun dan sebagainya. Dan ingat, ada satu hal yang sangat penting yang perlu kita tahu, bahwa sukacita yang dari Tuhan itu tidak akan habis, tidak akan hilang sepanjang kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Paulus coba memotivasi jemaat yang ada ketika itu, karena mereka berada dalam sebuah ancaman. Adanya pekerja yang menentang Paulus sebagai pemimpin ketika itu. Adanya pengajar-pengajar palsu yang mulai memasukkan doktrin-doktrin yang bertentangan dengan dasar-dasar kebenaran yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara, hari ini kita pun sama. Berbicara mengenai orang-orang menentang ajaran sehat sudah terlalu banyak. Bahkan Alkitab sudah menyatakan jauh sebelumnya akan ada pengajar-pengajar palsu, bahkan nabi-nabi palsu. Tentunya mereka akan datang dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Ini merupakan sebuah ancaman bagi iman kekristenan. Itu sebabnya mari kita juga mau menjadi seperti jemaat Filipi. Mereka punya sukacita setelah oleh Paulus mendorong mereka, memotivasi mereka untuk memiliki sukacita yang dari Tuhan. Kita pun berada di situasi yang mengancam iman setiap kita. Orang menjadi sulit. Untuk hidup saja susah. Untuk sekarang orang tidak bicara mengenai prestasi yang dicapai. Tapi untuk bisa bertahan hidup satu hari saja, bagi sebagian besar orang, bagi mereka itu sesuatu yang sudah patut disyukuri. Saudara, untuk kita sebagai orang percaya sekarang, bisa supaya kuat, bisa tabah, bisa tekun untuk tetap iring Tuhan, mari kita juga harus punya sukacita yang berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan. Dalam kamus umum, sukacita itu diartikan hati yang bersukacita. Jadi sukacita itu hati yang bersukacita. Yang kedua dikatakan sebagai girang hati, ya, atau girang hati. Nah, kalau saya coba menggabungkan kedua, hati yang bersukacita, lalu yang kedua girang hati, kira-kira begini. Kalau saya mau gabungkan, suasana hati yang bersuka atau bergirang. Jadi sukacita itu bicara mengenai suasana hati yang bersuka dan bergirang. Itu kalau saya simpulkan sukacita menurut kamus umum. Sukacita, kita bicara mengenai sukacita. Sukacita adalah sebuah gejolak
yang muncul dalam diri seseorang sebagai akibat daripada berlangsungnya sesuatu hal yang sifatnya positif dalam hidup seseorang. Saya ulang, sukacita adalah gejolak yang muncul dalam diri seseorang sebagai akibat berlangsungnya sesuatu hal yang positif dalam diri seseorang. Ambil saja contoh, ketika seseorang dia naik pangkat, atau katakan saja gaji naik, apalagi ada mendapatkan penghargaan, lalu apalagi mendapatkan kado di musim di hari ulang tahunnya. Sekarang di masa Imlek mendapatkan angpau. Begitu Bapak Ibu ya. Lalu apalagi? Mungkin lamaran kerjanya diterima. Atau katakan saja cintanya diterima. Wah, ini hal-hal yang positif. Atau katakan saja lulus ujian. Begitu ya. Atau kuliah. Lulus dan sebagainya. Jadi sukacita adalah gejolak yang muncul sebagai akibat hal positif yang berlangsung dalam diri seseorang. Andai kata yang terjadi itu sesuatu yang bertentangan, bertolak belakang dengan yang saya katakan tadi, tentunya yang terjadi bukanlah sukacita, tapi duka cita. Itu secara umum kita katakan begitu ya. Secara umum orang bersukacita itu semacam itu kalau hal-hal positif yang terjadi. Saudara, ketika Rasul Paulus berkata, bersukacitalah dalam Tuhan, sesungguhnya Rasul Paulus sedang menyatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang terjadi di luar sana. Saudara, Paulus berkata sukacita, dia sendiri ada di dalam penjara. Dia menyuruh orang bersukacita, memotivasi orang bersukacita. Dia sendiri dalam keadaan dan kondisi yang secara umum berkata tidak mungkin ada sukacita di tengah situasi itu. Saudara, bersukacitalah dalam Tuhan dapat dimaknai hidup bersama Tuhan, ya, menikmati sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya ulang, bersukacita dalam Tuhan dapat dimaknai hidup, ya, menikmati sukacita yang berasal dari Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di dalam Roma 14 ayat yang ke-17 berkata begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan atau minuman, tapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, saya mau beritahu bahwa sukacita yang merupakan produk Roh Kudus itu berbeda dengan sukacita yang diproduksi atau sebagai produk sesuatu yang berasal dari dunia ini. Oleh karena uang orang bisa bersukacita, oleh karena jabatan orang bisa bersukacita, oleh karena ketenaran orang bisa bersukacita. Tapi itu berbeda dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus atau produk Roh Kudus akan tetap nyata kendatipun kita sebagai orang percaya berada dalam situasi yang tidak memungkinkan sebetulnya untuk kita bersukacita. Seperti Paulus ketika ada di penjara, dia berkata bersukacitalah. Sebagai contoh sukacita Paulus tetap nyata sekalipun kakinya terpasung. Terpasungnya kaki tidak mampu membendung hatinya untuk tetap memuji Allah. Memuji Tuhan di tengah situasi sebagai refleksi daripada hadirnya sukacita yang ada di dalam Paulus. Dalam kata Yunani bersukacita dia pakai kata kara. Kara itu adalah kebahagiaan yang penuh. Atau boleh saya katakan kebahagiaan yang sejati. Seperti apa digambarkan? Nah, sukacita itu digambarkan seperti sekelompok orang yang sedang bersorak, bertampik sorak, melompat-lompat. Katakan saja mereka sebagai penonton atas kesebelasan sepak bola yang mereka idolakan. Jadi ketika kesebelasannya menang memasukkan gol, mereka berlompat bersorak, sukacita penuh luar biasa. Itu digambarkan seperti itu. Ekspresi mereka menunjukkan kegembiraan, kebahagiaan. Mereka dengan cara
melompat bertepuk tangan. Saya pun yakin dengan kekuatan yang bersumber dari Allah lewat Roh Kudus, saudara dan saya yang ada hari ini, kendati pun kita mungkin seperti Paulus berada dalam pasungan, sedang berada dililit oleh satu masalah, tapi Roh Kudus mampu memproduksi sukacita yang membuat kita tetap senang, kita tetap damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang sangat buruk ini. Puji Tuhan, melalui Rasul Paulus kita termotivasi untuk supaya kita juga mau menjadi seperti jemaat yang ada di Filipi. Puji Tuhan. Dengan demikian hidup dalam sukacita Tuhan membawa dua dampak. Sukacita itu bisa bawa dampak pada diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Katakan saja begini, dampak kepada diri sendiri, melenyapkan duka cita, melenyapkan ketakutan, melenyapkan kesusahan, melenyapkan penyakit, kelemahan untuk diri sendiri. Sebaliknya, sukacita untuk diri sendiri juga memberi kekuatan, mendatangkan berkat, memberi pengharapan, memberi kesabaran, dan juga ketekunan. Lalu apa kepada orang lain? Dampak kepada orang lain. Ketika sukacita Allah telah mengerjakan sesuatu di dalam diri kita, maka dengan sendirinya akan terimpartasi kepada orang lain. Orang lain cukup melihat wajah kita, maka mereka punya sukacita, transfer sukacita. Kenapa? Karena itu bukan bersumber dari kita, tapi itu bersumber dari Roh Kudus. Tetaplah bersukacita, sebagaimana Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam Amin. Haleluya. simfoni indah, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri benar, Yesus namanya. Nama yang beri benar, nama yang beri benar, Yesus namanya. Sekali lagi, nama yang beri benar, nama yang beri benar, Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini masih ada kesempatan Amin. bagi kami Puji untuk kami dapat menyenangkan Engkau Puji lewat Tuhan. hati melalui pujian dan penyembahan Puji Tuhan. yang kami naikkan kepada Engkau pada saat Terima malam hari kasih, ini. Tuhan. Kesempatan pula bagi kami untuk dapat menerima suara hati-Mu
yang di dalamnya mengajar kami untuk selalu bersukacita dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena di dalam sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus Amen. ada kekuatan yang luar biasa. Amen. Yang dapat membuat kami Amen. kuat, kami tabah, kami Puji tekun Tuhan. di dalam kami mengiring Engkau. Amen. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit. Puji Tuhan. Kami percaya kalau jemaat Filipi diberikan kekuatan oleh Tuhan, Amen. kami pun Engkau akan berikan kekuatan. Amen. Terima kasih Bapak. Meteraikanlah Terima kasih. firman Tuhan kepada di hati semua kami. Amen. Baik jemaat GPDI Efrata Surabaya, jemaat GBI Efrata Lubuk, kami percaya Amen. semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Amen. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yang Yesus. lemah Engkau kuatkan di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Yang susah hiburkan di dalam nama Yesus. Jalan yang buntu Engkau buka jalan dalam nama Yesus. Rumah tangga tergoncang dipulihkan di dalam nama Yesus. Bahkan penularan virus corona kami tolak dalam nama Yesus. Dalam perlindungan Tuhan kami dapat melalui hari-hari Terima kasih. dalam sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak. Pujilah Ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita beranjak dari tempat duduk kita masing-masing, kita mau bersukacita lewat lagu tadi, dan kita akan akhiri semua rangkaian doa malam pada hari ini. Haleluya. Mari kita bersukacita, nyanyi dengan penuh sukacita. Ju Yesus, I want, Ju Yesus, I need, dan seterusnya. Amen. Ju Yesus, I want, Ju Yesus, I need, Ju Yesus, I come, sending Kau semua. Ju Yesus, I want, Ju Yesus, I need, Ju Yesus, I come, sending Kau semua. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Sekali lagi, firman-Nya digenapi. Puji Tuhan, sampai kita jumpa kembali. Selamat tidur sepanjang malam. Tuhan jaga pelihara. Besok pagi Amin. kita semua jemaat bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Puji Haleluya. Tuhan. Puji Sampai Tuhan. jumpa pada kesempatan yang akan Amin. datang. Haleluya.